Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, qala al-muallifu rahimahullah, penulis tafsir ini berkata, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka, atas mereka, sami mawon. A anzartahum, apakah engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak diberi peringatan pun, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Botun perung beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah subhanahu wa ta'ala tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, penglihatan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, penglihatan mereka. Ghisawah, ada tutupan yang sangat keras. Walahum adzabun ali azim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih, azab yang sangat besar. Yukhbiru ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, ai ittasafu bil kufr, mereka itu memiliki sifat kufur, kafir. Apa makna dari kata kafir itu? Kafir itu berasal dari kata al-kufr, yaitu as-sitru wat taghtiyah, yaitu menutup dengan sebuah tutupan. Dan ini maksudnya apa? Di antara syawahid yang Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam Al-Quran, kamatsali ghaithin, seperti hujan, a'jabathul kuffara nabatuhu, yang membuat para petani itu takjub dengan hujan. Jadi kalau petani itu kalau hujan turun itu senang. Nah, di sini dalam ayat ini petani itu disebut dengan kufar. Apakah petani orang kafir? Tidak. Maksudnya petani itu kalau lagi menanam bibit, misalnya jagung, dibuka tanahnya, setelah itu dimasukkan bibit, kemudian ditutup lagi dengan tanah. Nah, kegiatan menutup bibit dengan tanah ini disebut dengan al-kufr, menutup lagi. Jadi al-kufr itu artinya menutup bibit dengan tanah kembali. Makanya di dalam ayat ini petani disebut dengan al-kuffar, orang yang suka menutup bibit. Makanya dalam bahasa Inggris juga ini diadopsi kalimat al-kufr menjadi to cover. Ini sampul buku ini namanya cover, dari kata al-kufr, yaitu menutup, sesuatu yang menutup. Ini cover, sesuatu yang menutup. Jadi al-kufr maknanya yang menutup. Maksudnya apa? Orang-orang kafir itu menutup hatinya daripada hidayah, menutup hatinya daripada nurul iman, cahaya keimanan. Itu orang-orang kafir. Jadi bahasa Al-Quran itu sangat sopan sekali, sangat indah sekali. Orang-orang yang mengingkari adanya Allah dan membangkang terhadap perintah Allah disebut dengan kafir, yaitu menutup diri daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa'un alaihim, atau sebelumnya, wansabahu bihi, yaitu orang-orang yang benar-benar tercemplung di dalam kegiatan itu. Wasara wasfan lahum laziman, dan kekafiran ini menjadi sifat yang tidak bisa lepas daripadanya. La yarda'uhum anhu radi'in, tidak bermanfaat sekali seorang pencegah, penasehat yang datang untuk menasihati mereka.
wala yanja'u fihim wa'dhun, dan nasihat-nasihat itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hatinya. Annahum mustamirruna ala kufrihim, mereka itu senantiasa tetap di atas kekafiran mereka. Fasawaun alaihim, maka oleh karena itu sami mawon, sama saja. A'anzartahum, engkau Muhammad memberikan peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, atau tidak diberi peringatan pun kepada orang kafir itu, la yu'minun, orang kafir tidak akan beriman. Nah, dalam ayat ini ada beberapa ma'ani, ada beberapa makna yang harus kita ketahui. Di antaranya, siapakah orang-orang kafir ini? Apakah orang kafir secara mutlak, secara umum? Semuanya orang kafir itu tidak akan bisa masuk ke dalam Islam. Maka ini sungguh tidak tepat. Karena ada orang kafir yang masuk Islam ketika diberikan peringatan. Maka dalam ayat ini ada satu istilah, satu makna, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang taba'allahu alaihil kufr wa mata fil kufr, yaitu orang-orang yang Allah takdirkan sebelum langit dan bumi diciptakan itu sudah menjadi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Jadi takdir kita, apakah kita beragama Islam mati dalam keadaan kafir, itu sudah Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz. Jadi orang-orang yang tertulis di atas kekafiran ketika meninggal, itulah yang dimaksud di dalam ayat ini. Karena ada sebagian orang-orang kafir yang ketika diberikan peringatan kemudian dia masuk Islam dan menerima peringatan itu. Wa haqiqatul kufri, dan apa yang dimaksud dengan kekufuran di dalam ayat ini? Huwal juhudu lima ja'a bihir rasuluh, yaitu menentang apa yang dibawa oleh Rasul. Au jahdi ba'dhihi, atau menentang sebagiannya. Fahaula'il kuffaru la tufiduhumud da'wah, tidak bermanfaat sekali orang yang Allah tetapkan hatinya itu di atas kekafiran, illa iqamatil hujjah alaihim, kecuali bagi seorang yang menjadi dai itu menegakkan hujjah, bahwasanya ya Allah saksikanlah saya sudah sampaikan dakwamu kepada mereka, itu saja. Wa ka'anna fi hadza, dan seakan-akan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala qata'an li tam'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat yang lembut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi tidak berambisi, tidak berhasrat besar akan keimanan orang-orang kafir itu. Wa annaka la ta'sa alaihim, dan jangan sampai berputus asa gara-gara mereka. Wala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, dan jangan sampai Nabi itu begitu besar ambisinya, nafsunya agar mereka orang-orang pembesar kafir Quraisy itu masuk Islam seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Dan ini menunjukkan satu makna kisah bagaimana Abdullah bin Abi Umi Maktum, seorang yang boten saged ningali, seorang yang buta, datang untuk bertanya kepada Nabi tentang masalah agama. Kemudian ketika itu Nabi sedang berdialog, sedang menyampaikan isi Islam kepada orang-orang pembesar kafir Quraisy, sehingga Abdullah bin Abi Umi Maktum ini dihiraukan, tidak diajak bicara. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma dan seterusnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegur Nabi di dalam ayat yang lain, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersabarnya terhadap orang-orang yang sudah memeluk Islam, yang berdoa siang dan malam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai
engkau Muhammad condong kepada orang-orang kafir agar mereka masuk Islam. Karena itu tidak ada gunanya kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dimaksud di dalam ayat ini. Artinya mereka menutup hati mereka daripada hidayah. Mereka menolak hidayah Allah Subhanahu Wa Taala sehingga khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, absarihim insyaallah. Apakah ini secara hakikat? Secara nyata Allah Subhanahu Wa Taala menutup hati mereka. Sesungguhnya ini adalah secara hakikat. Benar-benar Allah tutup pendengaran mereka daripada Islam, daripada hidayah dan daripada Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang beriman yang sesungguhnya dan menjauhkan kita daripada kekafiran dan juga kemusyrikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi